Dan nanti kita akan mempelajari lebih detail di farmakologi 2. Saya akan membahas terkait obat tersebut gitu ya. Oke, nah di sini contohnya adalah metformin, metformin ya. Nah, metformin ini dia juga kaitannya dengan adanya aktivasi dari MAPK, jadi mitogen activate protein kinasenya, sehingga tadi yang akan mengubah jalur metabolisme atau tadi ya meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa dari hati. Sehingga nanti akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti bisa meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot ya. Jadi ini adalah obat-obat metformin, mengurangi proses glucokinesis, mengurangi glukosa absorptionnya, tapi meningkatkan glukos uptake-nya. Oke. Nah, contohnya di sini juga selain itu ada titik-titik ya. Nanti ini adalah inhibitor tyrosine kinase, contohnya nanti pada reseptor EGFR. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi di farmakologi 2. Nah, ini ya contohnya di sini. Kemarin kita sudah bahas terkait diabetes ya. Ada GLUT4 kaitannya dengan transporter dan segala macamnya. Nah, di sini ada insulin dan analog. Nah, ini jadi ini disuntikan dari luar kan kalau pengobatan diabetes ada yang disuntikan insulin ya. Nah, ini tujuannya adalah mengganti insulin endogen yang kurang. Nah, kemudian ini contohnya sulfonylurea nanti akan meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas dan ada thiazolidine nanti akan meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Nah, kemudian tadi ya metformin yang sudah saya jelaskan biasanya mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan penyerapan glukosa itu sama pada sel ototnya. Kemudian ada obat yang bersifat dari DPP-4 dan sebagai agonis GLP-1 di mana DPP-4 ini dia kita bahas GLP-1 dulu. Kalau GLP-1 ini adalah glukogen like peptide 1 gitu ya. Jadi ini adalah suatu hormon inkretin yang memiliki peran penting dalam regulasi kadar glukosa darah gitu ya. Jadi hormon ini nanti dilepaskan oleh usus sebagai respon terhadap adanya asupan makanan. Jadi GLP-1 ini nanti dia adalah suatu agonis gitu ya. Jadi akan meningkatkan dari meningkatkan sekresi kaitannya di sini adalah sekresi insulin karena tadi GLP-1 adalah suatu hormon inkretin yang kaitannya dengan regulasi kadar glukosa darah. Kemudian, nah, kalau yang DPP-4, nah DPP-4 ini ternyata adalah dipeptil, ya, dipanjangan dari dipeptil peptidase 4, jadi dia adalah suatu enzim yang mendegradasi dari GLP-1. Pada GLP-1 ini tadi berfungsi apa? Sebagai dia untuk meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Jadi kalau DPP-4 dia ada gitu ya, malah nanti dia akan memecah GLP-1 gitu dengan cepat. Kalau misalnya tadi dipecah ya otomatis jadi regulasi kadar glukosa di dalam darah akan terganggu gitu ya karena tadi nanti sekresi glukagon dari sel alfa itu nanti akan menjadi over express atau berlebihan gitu ya sehingga tadi karena jadi tadi targetnya adalah sebagai inhibitor gitu ya atau menghambat dari DPP-4-nya tadi. Nah, kalau tadi GLP-1 dia sebagai agonis, kalau DPP-4 dia sebagai inhibitor. Nah, kemudian di sini ya, jadi contohnya obat antiinflamasi, kemarin kita sudah bahas ya. Jadi adanya patogen atau kerusakan jaringan, kemudian mengaktifasi sebenarnya reseptor gitu ya. Terutama tadi aktivasi reseptor nih, contohnya di sini misalnya di sini ada reseptor inflamasi yang kemudian nanti mengaktifasi dari transduksi signal. Salah satu contohnya adalah NF-kappa B, memfosforilasi ya. Nah, memfosforilasi NF-kappa B ini karena NF-kappa B ini adalah faktor transkripsi gitu ya dalam inflamasi sehingga nanti NF-kappa B ini berperan gitu ya nanti terhadap proses transkripsi dari sitokin, kemokain ataupun prostaglandin yang merupakan mediator dari inflamasi. Sehingga targetnya ya berarti menghambat ya, bisa menghambat di reseptornya tadi, di upstream signalnya, atau menghambat fosforilasi di NF-kappa B-nya. Nah, yang biar tadi menghambat prostaglandinnya. Oke, nah kemudian ini contohnya di dalam kardiovaskuler ya, kemarin kita juga sudah bahas ya, kalau obat-obat kardiovaskuler biasanya kaitannya dengan kontraksi otot gitu ya, atau fungsi dari jantung. Nah contohnya tadi kita sudah sebutkan ya, salah satunya beta blocker. Di sini beta blocker adrenergic sehingga nanti akan mengurangi efek stimulasi simpatis pada jantung.
Kemudian kemarin kita juga sudah bahas ya ACE inhibitor, contohnya captopril, zimopril yang menghambat apa? Kemarin menghambat sistem dari renin-angiotensin, gitu ya. Renin-angiotensin ini tadi menyebabkan apa? Pencegahan atau mencegah vasokonstriksi dan retensi dari natrium, gitu ya. Karena kemarin kan angiotensin satu menjadi angiotensin 2 dan AC ini menghambat perubahan angiotensin satu menjadi angiotensin 2 sehingga tadi apa? Bisa menghambat terjadinya fase produksi dan retensi dari natrium. Oke, nah contohnya ya, jadi nanti kalau kalian bekerja di industri, gitu ya, bekerja di industri, kemudian nanti sebagai apa namanya di drug development discovery, nah ini nanti pengembangannya obat-obat ya bisa nanti kita akan bahas besok ya di semester depan terkait dengan terapi pada sel kanker. Jadi nanti dia bisa sebagai peptide hormon konjugat, bisa nanti targetnya di hormon reseptornya, bisa dengan memodifikasi dari T-selnya gitu karena T-sel ini nanti berperan terhadap pembunuhan sel kanker, kemudian nanti bisa juga terhadap proses aminopeptidasenya. Nah ini banyak ya, jadi nanti akan kita bahas di semester depan. Oke, nah ini satu neurotransmitter ya. Jadi neurotransmitter ini adalah suatu sinyal endogen yang tadi berfungsi sebagai pembawa pesan gitu ya antara sel saraf atau neuron atau antara neuron dan sel saraf target lainnya pada sinaptik. Ya kan tadi kemarin saya sudah jelaskan di sini adalah presinaptik, ini adalah celah sinaptik dan di sini adalah postsinaptik. Nah, biasanya di presinaptik ini nanti neurotransmitter akan dilepaskan, kemudian nanti neurotransmitter tersebut akan berikatan dengan reseptornya pada postsinaptik. Oke, jadi ini tadi ya sinyal endogen mengatur fungsinya mengatur transmisi signal pada apa sistem saraf. Kemudian, nah lokasi kerjanya biasanya di sel-sel neuron, sel otot ataupun ke penjat. Nah, nanti akan dibahas lebih detail lagi oleh Prof. Agung gitu ya. Nah, ya lokasi dari apa? Lokasi sintesisnya, sintesis dari neurotransmitter tadi ya, biasanya di dalam neuron. Yang kemarin saya ceritakan ada di presinaptik di sini. Kemudian nanti apa? Harus tahu juga terkait dengan sumber prekursornya. Jadi prekursor untuk sistem neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu berbagai banyak ya, misalnya tadi asetylkolin, GABA, dopamin. Nah, nanti prekursor lokasi sintesisnya biasanya semuanya nanti di dalam ini ya presinaptik. Tapi nanti sumber prekursornya biasanya kan berbeda-beda. Nah, kemudian nanti apa mengalami proses enzimatik yang kemarin saya jelaskan juga ya. Jadi bagaimana suatu neurotransmitter itu nanti akan disintesis. Namanya juga disintesis ya, disintesis. Nah, kaitannya nanti adanya proses enzimatik di dalam sel. Nah, ini contohnya ya sintesis neurotransmitter. Contohnya di sini ada asetilkolin, kemudian ada katekolamin, serotonin, dan GABA. Ini nanti yang akan dibahas berulang-ulang gitu ya nanti oleh Prof. pertemuan selanjutnya di Prof. Agung dan Abu Dono. Jadi misalnya tadi kemarin ya asetilkolin, saya sudah ceritakan bahwa dia disintesis dari kolin dan asetil-CoA oleh enzim kolin asetiltransferase ya. Nah, kemudian kalau katekolamin atau termasuk dia adalah dopamin, norepinefrin ataupun epinefrin. Nah, ini disintesis dari asam amino dari tirosin gitu ya. Nah, kemudian enzimnya berarti tirosin hidroksilase. Nah, nanti yang kemarin ya contohnya mengkonversi dari tirosin menjadi L-dopa, di mana L-dopa ini akan dirubah menjadi dopamin. Kemudian kalau serotonin di sini disintesis oleh dari asam amino triptofan gitu ya, triptofan hidroksilase yang nanti akan mengkonversi menjadi 5-HTP. Kemudian dirubah menjadi apa serotonin oleh enzimnya ada dekarboksilase asam amino aromatik. Nah, selain itu GABA. Nah, kalau GABA atau asam gamma aminobutirat, nah ini nanti disintesis oleh asam aminobutamat oleh apa? Oleh glutamat dekarboksilasa BGAD. Oke, nah ini ya jadi gambaran dari neurotransmitter ya dari vesikel, kemudian nanti dia dilepaskan dibantu apa kemarin pelepasan neurotransmitter oleh ion Ca gitu ya, yang kemudian nanti akan dilepaskan ke celah sinaptik dan kemudian nanti akan berikatan dengan reseptornya di sini. Nah, berkaitan dengan jadi ini gambarannya ya. Jadi di sini ada postsinaptik, ada presinaptik, dan di sini adalah suatu neurotransmitter. Jadi nanti yang akan diproduksi dan nanti kaitannya ada juga dengan kanal ion gitu ya. Kanal ion yang nanti mengaktifasi potensial aksi atau transmisi.
Nah ini ya, jadi penyimpan neurotransmitter yang biasanya di vesikel sinaptik tadi ya, yang kemudian nanti biasanya di dalam presinaptik, ya di dalam vesikelnya. Jadi dia neurotransmitternya ini disimpan di dalam vesikel gitu ya, agar tidak mudah terjadi degradasi. Nah, kemudian ini ya fungsinya vesikel tadi untuk pelindungan, kemudian untuk membantu transport vesikelnya tadi. Jadi pelepasannya akan dibantu oleh kanal ion CA. Nah, ini ya pelepasan neurotransmitter. Pelepasan neurotransmitter karena tadi terjadinya potensial aksi, nah, sehingga menyebabkan depolarisasi, kemudian nanti terbukanya salah satunya kan nanti depolarisasi terbukanya kanal Na, kanal K, kemudian nanti ada apa namanya homeostasis keadaan juga nanti oleh ion apa Ca gitu ya, depolarisasi tadi ya kanal ion depolarisasi dari kanal ion Na sehingga menyebabkan membukanya kanal ion Ca gitu ya, di mana Ca inilah yang nanti akan berfungsi untuk influx gitu ya, adanya influx ion Ca ke dalam terminal prasinaptik sehingga akan memicu fusi vesikel sinaptik dengan membran prasinaptik gitu ya. Jadi karena apa tadi? Karena ada aktivasi tadi depolarisasi, terjadinya depolarisasi sehingga terbukanya kanal ion Ca, kemudian ion Ca-nya tadi influx yang kemudian nanti terjadi apa? Terjadinya nanti eksositosis dari neurotransmitter. Oke, kemudian ya, jadi interaksi neurotransmitter dengan reseptor tadi secara difusi di celah sinaptik, kemudian pengikatan pada reseptornya tergantung tadi ya, tergantung dari neurotransmitternya. Jadi reseptornya adalah tergantung dari neurotransmitternya. Kemudian terjadi aktivasi reseptor. Oke, nah ini jenis-jenis reseptor neurotransmitter ada reseptor ionotropik dan reseptor ketabotropik. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ya. Jadi kalau ionotropik dikenal juga oleh ligand gate ion channel. Jadi reseptor yang merupakan kanal ion itu sendiri ya. Jadi pengikatan neurotransmitter menyebabkan perubahan konformasi buka tutupnya kanal ion. Yang sudah saya jelaskan kemudian bisa menyebabkan adanya perubahan potensial aksi. Nah, contohnya di sini reseptor nikotinik asetilkolin, reseptor GABA A, dan reseptor glutamat. Nah, nanti akan dibahas lebih detail lagi. Kemudian nanti ada juga kemarin ya reseptor metabotropik. Kalau di metabotropik juga biasanya dikenal adalah G-protein coupled receptor atau GPCR. Nah, jadi reseptor ini tidak secara langsung membentuk kanal ion, tapi pengikatan neurotransmitter, ya, mengaktifkan protein G intraselular. Di mana tadi ya protein G itu ada di intraselular. Contohnya di sini, kemudian contohnya di sini ada reseptor muscarinic acetylcholine, adrenergic, dopamin, serotonin, dan GABA B. Ya, yang kemudian nanti tadi yang suatu ligan atau obat tadi bisa dia mengaktifasi atau menghambat enzim efektornya tadi, sehingga nanti kaitannya dengan apa namanya second messenger. Second messenger nanti akan membantu buka tutupnya kanal ion. Ya, jadi tadi ini adalah efek pasca sinaptik tadi yang apa terjadinya eksitatori atau depolarisasi, kemudian terjadinya neuron terjadinya potensial aksi, kemudian nanti setelah tadi depolarisasi pasti terjadi apa? Hiperpolarisasi. Namanya sudah kita bahas ya. Jadi saya lanjut saja di sini. Oke. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas juga ya. Jadi adanya inaktivasi neurotransmitter karena adanya degradasi dari enzim. Kemarin ya, setelah tadi asetilkolin keluar dari presinaptik, nanti di celah sinaptik, asetilkolin ini mudah terdegradasi oleh asetil transferase gitu yang berubah menjadi kolinnya. Nah, terjadi deh proses degradasi ya. Yang kemarin sudah kita bahas di sini asetilkolin, kemudian asetilkolin esterase di sini yang akan mendegradasi dari kolin sehingga tadi tidak berikatan dengan reseptor pada posinappik. Oke, oke ini ya, ini fungsinya tadi kalau kita bahas satu persatu ini juga sudah ya. Jadi asetilkolin tadi apa namanya eh, kaitannya tadi ya nanti kalau misalnya sudah disintesis gitu ya di sinaptik tersebut kemudian dibantu oleh CA influx untuk endositosis kemudian nanti berikatan dengan reseptornya pada postsinaptik. Nah nanti tergantung dia berikatannya pada siapa. Nah nanti kalau misalnya ionotropik contohnya reseptor asetilkolin berarti nanti artinya aktivasi dari kanal ion Na ya. Jadi gambarnya ini aktivasi dari kanal ion Na. Oke, kemudian tadi nih katekolamin, contohnya dopamin, norepinefrin, atau epinefrin. Ya, ini kaitannya terhadap dengan apa?
suasana hati atau mood kalau dopamin ya. Nah, jadi ini biasanya obat-obat katekolamin. Ya, katekolamin termasuk levodopa tadi dan agonis dari dopamin itu biasanya untuk penyakit Parkinson. Nah, sedangkan antagonis dopamin itu biasanya untuk schizofren. Ini kenapa berbeda? Karena tadi tingkat apa namanya kadar dopamin atau norepinefrin di dalam tubuh gitu ya. Jadi besok akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Prof. Agung gitu ya. Tapi yang pasti di sini jadi jadi misalnya contohnya adalah levodopa atau agonis dari dopamin, biasanya adalah untuk penyakit dari Parkinson gitu ya. Dan nanti antagonis dopamin nanti untuk schizofren. Nah, kemudian tergantung juga ya tadi obat-obat antidepresan, depresan itu kaitannya karena adanya peningkatan kadar norepinefrinnya tadi gitu ya. Sehingga tadi nih kadar peningkatan norepinefrin kan tadi terlibat dalam respon stres dan segala macam. Nah, ini makanya dia adalah sebagai anti. Nah, kalau katekolamin di sini ya dia sebagai levodopa atau dopamin di sini ya karena dia akan meregulasi dari kontrol gerak. Nah, dimana kalau Parkinson kan biasanya tangannya gerak-gerak sebagainya. Jadi nanti terkait dengan kontrol gerak. Nah, ini biasanya kaitannya dengan transduksi sinkronnya. Oke, kita kalau ada nanti kita bahas di sini satu persatu. Nah, ini contohnya di sini adalah serotonin ya. Serotonin di sini biasanya nanti ada obat-obat ya yang termasuk dari SSRI dan SNRI, nanti untuk depresi dan kecemasan. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini ya dari neurotransmitter GABA dan glutamat. Di sini GABA dan glutamat ini biasanya dia adalah neurotransmitter sebagai inhibitor utama di dalam otak. Gitu ya. Agar apa? Nanti menenangkan aktivitas gitu ya. Jadi kaitannya dengan stres tadi. Nah, kalau itu yang GABA, kalau yang glutamat dia sebagai excitatory. Kalau tadi GABA tadi di sini sebagai inhibitory, sedangkan glutamat ini sebagai excitatory gitu ya. Karena fungsinya kan berbeda. Kalau disfungsi dari GABAergic nanti berikaitan dengan adanya kecemasan, insomnia, epilepsi. Sedangkan kalau tadi glutamat gitu ya, kalau yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan kerusakan dan kematian dari neuron. Jadi, nah kemarin ya kita sudah belajar ya kalau yang memodulasi dari sistem GABA termasuk benzodiazepin, barbiturat ini ya, yang kemarin nanti meningkatkan aktivitas GABA. Nah, kemudian kalau sistem glutamat di sini contohnya ketamin gitu ya sebagai antagonis dari endokrin. Oke. Mhm. Nah, nah ini ya jadi peranan neurotransmitter ya dalam pengembangan obat karena penting sekali karena dia akan sebagai obat tersebut sebagai agonis ataupun antagonis. Jadi kita harus tahu mekanisme aksinya terlebih dahulu. Ya, jadi contoh-contoh di sini dia sebagai agonis ataupun antagonis. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas terkait dengan interaksi obat dengan kanal reseptor kanal ion ya. Sebenarnya kita sudah bahas kemarin ya, ini saya flashback kembali. Jadi intinya, jadi apa namanya tadi ya kanal ion, kanal ion kan adalah suatu protein transmembran ya yang membentuk pori-pori dan selektif untuk memindahkan ion-ion tertentu. Nah, ini ya, jadi tadi definisinya disebut ligand gate ion channel atau ligand tergantung pada kanal ion gitu ya, adalah protein transmembran yang membentuk pori-pori selektif. Ini peran fisiologisnya juga sudah saya terangkan kemarin di reseptor kanal ion. Nah ini ya, jadi kalau ligand target ion channel reseptor berarti aktivasinya dikarenakan adanya ligand atau obat gitu ya yang binding pada reseptornya. Nah, ligand berikatan pada ligand bindingnya pada kanal ion reseptornya gitu ya. Sehingga nanti buka tutupnya ini karena adanya ligandnya. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat ya. Jadi ada obat, tidak ada obat biasanya atau ligand yang berikatan dengan kanal ion ligandnya sehingga tidak menyebabkan aktivasi dari kanal ion. Oke, nah ini kemarin juga sudah saya bahas juga ya. Jadi apa namanya ada perbedaan voltage gate-nya sehingga nanti bisa menyebabkan yang tadinya dia tertutup nih ya karena ada perbedaan potensial aksi di dalam intraseluler sehingga akan menyebabkan apa namanya kanal ionnya terbuka. Nah, kalau yang untuk yang ligand berarti ada ekstraseluler ligand atau obatnya. Kalau yang A tadi karena adanya perbedaan potensial aksi, kalau yang B ini bisa dilihat karena adanya aktivasinya karena adanya peningkatan ligand. Jadi ligand itu bisa di ekstraseluler ataupun di intraseluler yang kemudian nanti
setelah berikatan pada reseptor kanal ionnya, sehingga nanti kan kanal ion tersebut akan terbuka. Jadi ya, kalau mekanik B kemarin kan karena adanya misalnya kekuatan apa namanya over dari air di dalam tubuh sehingga menyebabkan adanya pembukaan dari kanal. Oke. Nah, ini juga ya sudah saya jelaskan juga mekanisme aksi interaksi obatnya. Bisa dia sebagai agonis langsung, gitu ya. Agonis langsung berarti dia tipikalnya adalah meniru aksi ligan endokrinnya dan bisa membuka kanal ionnya. Nah, kalau antagonis langsung, dia akan menghambat aktivitas reseptor oleh ligan endokrinnya. Ya, yang kemudian dia bisa sebagai modulator allosteriknya, yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi memodulasi respon reseptor terhadap ligan endogennya. Kemudian bisa juga interaksinya sebagai bloker kanal ya. Bloker kanal berarti menghalangi pori ion kanalnya. Oke, nah ini ya. Jadi contoh obatnya di sini ya. Jadi seperti nikotin gitu yang sudah kita kemarin juga sudah bahas ya. Nikotin dan salah satunya juga succinylcholine ya. Nah, kalau succinylcholine ini apa yang obatnya penyakitnya pada depolarisasi relaksan otot gitu ya dengan cara mengaktifkan dari reseptor asetilkolin nikotinik gitu ya. Nah, kalau yang nikotin ini nanti akan berikatan pada berikatan pada reseptor nikotin asetilkolin. Jadi berikatan secara langsung. Nah, kalau succinylcholine dia berefeknya pada proses depolarisasi, ya. Jadi proses depolarisasi kemarin yang terjadi karena terbukanya kanal ion Na, kemudian ion Na akan masuk sehingga terjadi proses depolarisasi. Oke, nah, kemudian di sini contoh obat-obatnya ya. Nah, ini kemarin yang kita sudah bahas juga memantinnya. Memantin ini adalah suatu antagonis non kompetitif pada reseptor NMDA yang digunakan biasanya pada penyakit pasien Alzheimer. Kenapa? Bagaimana mekanisme aksinya? Karena mekanisme aksinya adalah membantu mengurangi tadi eksitotoksisitas dari overstimulasi dari glutamat. Nah, misalnya di sini overekspresi dari glutamat sehingga obatnya tadi, memantin tadi nanti akan menghambat gitu ya sebagai antagonis non kompetitif pada reseptor. Nah, kita lihat di sini ada reseptor NMDA-nya di sini ya. Karena di sini. Nah, jadi nanti dia memantin ini sebagai antagonis non kompetitif. Nah, contohnya kemarin juga di sini ada atracurium gitu ya. Nah, atracurium di sini sebagai antagonis reseptor nikotinik acetylcholine reseptor. Ya, jadi kan kemarin setelah acetylcholine dilepaskan di eksositosis oleh ion Ca, yang kemudian nanti akan berikatan ya pada posimatrik di sini, nanti akan berikatan pada nikotinik acetylcholine reseptor ini tadi, karena kaitannya dengan ionotropik tadi ya. Nah, kemudian nanti karena dia sebagai antagonis, sehingga tadi ototnya bisa relaks. Nah, biasanya ini adalah obat-obat yang digunakan untuk proses anestesi. Oke, nah kemudian ini seperti curare dan tubuh-curarin ini sama jadi mengeblok dari reseptor nikotinic acetylcholine reseptor di neuromuscular junctionnya sehingga apa tadi mencegah si acetylcholine tadi mengikat dan menyebabkan mengikat gitu ya mengikat pada reseptornya sehingga akibatnya apa? Kalau tidak terikat yang terjadi adalah relaksasi dari otot. Ya, nanti dikenal juga sebagai non depolarizing muscle relaxant. Oke. Nah, ini kalau ini pada allosteriknya jadi pada gugus di allosteriknya pada ligannya. Oke. Nah, ini ya yang tadi adalah memblok dari kanalnya. Nah, di sini contohnya ya kemarin kita juga sudah bahas sebenarnya ya. Ada lidokain atau prokain yang dia memblokir kanal. Karena apa kemarin? Kanal ion natrium gitu ya. Sehingga akan mencegah dari potensial aksi di sel saraf. Sehingga tadi ya bisa menghasilkan efek anestesi. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas obat aritmia juga ya. Obat aritmia contohnya lidokain dan prokain yang juga memblokir dari kanal natrium. Nah, sehingga akan mempengaruhi dari tegangan dari sel jantung, ya. Jadi aritmia karena ada gangguan dari ritmenya. Kemudian bloker kanal kalsium ini juga sudah kita bahas juga. Contohnya di sini ada verapamil, dithiazem yang nanti memblokir adanya kanal kalsium. Ya, ini saya cuma flashback aja jadi di sini ya. Oke, oke, kita saja di sini. Kita langsung
nanti, nah ini ya, jadi apa namanya, biasanya pengembangan obat ini, misalnya contohnya di sini adalah epilepsi tadi ya. Epilepsi di sini nanti akan dibahas detail oleh Prof. Agung terkait dengan nanti adalah reseptor GABA A di sini. Yang kemarin kita juga sudah bahas sedikit gitu ya terkait obatnya yaitu benzodiazepin dan fenobarbital. Nah, kemarin ya kita sudah apa targetnya adalah memodulasi dari GABA A. Oke, ini gambarannya di sini ya. Jadi ada sintesis dari asetilkolin yang kemudian nanti apa namanya dieksilitasis, kemudian nanti berikatan dengan eh, ah, dengan reseptornya. Nah, kalau di sini setelah nanti asetilkolin berikatan dengan reseptornya yang akan mengaktifasi dari buka tutupnya kanal ion. Nah, ini ya, jadi pengembangan dari yang bertarget pada kanal ion. Nah, ini biasanya diteliti nih compound collection yang kemudian nanti dianalisis secara in vitronya, kemudian nanti kalau udah in vitro yang sudah teranalisis, nanti bisa dianalisis lebih detail dari bioavailabilitasnya di dalam tubuh, kemudian dari ADME-nya dan segala macamnya, kemudian nanti ada clinical candidate, kemudian nanti dilakukan secara analisis. Nah ini kalian nanti akan belajar di kimia medisinal ya terkait dengan sarana analisis ini, kemudian nanti bisa nanti didesain jadi dengan pergantian kalau secara analisis kan pergantian dari kubus-kubusnya. Nah ini nanti setelah dianalisis mana yang lebih baik, nanti bisa dianalisis secara komputasi, juga nanti bisa dianalisis tadi ya dari struktur proteinnya, kemudian nanti bisa dianalisis dengan molekular dogging kalau untuk yang sementara misalnya dengan computational. Yang kemudian nanti misalnya sudah di ini ya disintesis produknya, yang kemudian nanti dianalisis lagi. Oke, dianalisis lagi ini secara in vitro dan in vivo. Kenapa? Karena tadi sudah melakukan adanya perubahan misalnya pada kubus-kubusnya. Oke, nah oke. Kemudian selanjutnya di sini adalah interaksi obat dengan reseptor J protein atau GPCR ya. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi bahwa GPCR ini dia terdiri dari 7 subunit ya, 7 domain transmembran. Jadi ada 7 helix alpha hidrofibik gitu ya yang melintasi dari membran. Nah, nanti biasanya di bagian ekstraselulernya ada domain N-terminal domain dan nanti yang di internalnya ada C-terminal domain. Nah, ini harusnya nanti dibahas lebih detail lagi ya di biologi molekuler terkait dengan mekanisme aksi dari GPCR. Nah, intinya di sini kalau GPCR ini adalah domain ekstraseluler gitu ya, jadi di mana bagian N-terminal bervariasi pada loop ekstraseluler berperan dalam pengikatan ligannya. Jadi di sini N-terminal tadi berfungsi dalam pengikatan ligannya, gitu ya. Oke, kemudian tadi strukturnya terdiri dari 7 domain transmembran, gitu ya. Ya, 7 helix alpha hidrofobik yang melintasi membran sel dan saling terhubung oleh loop intraseluler dan ekstraseluler. Oke, nah nanti kalau misalnya tadi obat berikatan nih, diikat nih oleh bagian N terminalnya, kemudian nanti akan menyebabkan adanya perubahan konformasi. Nah, kemudian nanti tadi ya domain intraseluler berarti tadi ada C terminalnya karena ada di intraseluler. Yang dimana C terminal ini nanti berinteraksi dengan protein G ya dan protein regulator lainnya. Nah, bagian C terminal inilah yang bertanggung jawab untuk meneruskan signal ke dalam sel. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa banyak ya ada 4 di sini, 4 jenis dari GPCR. Jadi nanti adanya terikat oleh gigi yang nanti adanya aktivasi oleh PLCB yang kemudian kaitannya dengan second messengernya adalah CA2S. Kemudian di sini GPCR GS, stimulus ya. Di sini nanti adanya aktivasi efektor dari adenosintase, di sini AC yang kemudian nanti akan mengaktifasi gitu ya. Nah, aktivasi dari second messenger CMP. Nah, ada juga GI di sini ya, inhibitor. Nah, ini adalah mengaktifasi dari kompleks tadi ya, kompleks G beta dan gamma yang kemudian kaitannya dengan second messenger atau kaitannya dengan ion K. Nah, G inhibitor ini ada fungsinya terutama menghambat dari adenyl sintetase di sini ya, sehingga nanti menghambat dari pembentukan second messenger CMP. Kemudian di sini ada G12 yang kaitannya dengan aktivasi dengan pro-EGF atau epidermal growth factor tadi, yang kaitannya nanti akan menghasilkan dari pro.
ya. Jadi macam-macamnya. Nah, contoh di sini adalah GPCRF pathway ya, di mana tadi satu neurotransmitter ya sudah saya jelaskan norepinefrin, glutamat, dan dopamin yang nanti berikatan dengan reseptor beta protein. Yang kemudian contoh di sini norepinefrin yang nanti dia berikatan gitu ya. Nah, ini harus berikatan pada N terminalnya. Kemudian nanti mengaktifasi ya dari kompleks G alpha. Di sini ada GS stimulus ya, GS alpha dan beta. Nanti terjadi apa namanya dekomposisi di sini, kemudian akan mengaktifasi dari adenolat siklasenya. Kemudian nanti menghasilkan second messengernya ada CMP ya. Second messengernya tadi adalah efektor proteinnya, yang kemudian nanti mengaktifasi transduksi signal, termasuk tadi ya efektornya yang kedua tadi ada mengaktifasi dari PKA. Nah, kaitannya ini adalah apa mekanismenya meningkatkan dari adanya fosforilasi protein di downstream signalnya. Oke, kemudian kalau tadi nih terutama berikatan pada apa reseptornya di sini ada BQ alpha sama ya, jadi nanti adanya apa aktivasi dari GQ alpha yang kemudian nanti terlepas sehingga nanti akan mengaktifasi dari efektornya fosfolipase C yang kemudian nanti mengaktifasi dari second messengernya yaitu DAG dan IP3. Nah, fungsi kalau DAG tadi ya untuk dia menginduksi fosforilasi dari protein kinase C, sedangkan IP3 untuk melepaskan Ca2+ ya. Oke, kemudian di sini ada dopamin juga ya, kaitannya kalau dopamin. Nah, dopamin di sini nanti yang akan menghambat dari proses adenilat siklase. Otomatis karena mengganggu dari proses pelepasan kompleks dari G alpha, namanya juga GI di sini ya, aktifat. Jadi kalau misalnya dia berikatan, kemudian nanti terlepas GI alpha dan beta gamanya, kemudian namanya juga I, dia adalah inhibitor sehingga dia adalah menghambat proses dari efektornya adenolat siklase yang kemudian nanti akan menghambat dari second messenger AMP yang kemudian nanti akan menghambat dari efektornya yaitu protein kinase A gitu ya. Sehingga nanti apa increase protein phosphorylation ini juga harus dihambat ya. Oke. Nah, gambarannya seperti itu. Ini tadi juga sudah saya jelaskan ya lebih detail lagi. Kemudian contoh-contohnya tadi ya ada enzim adenosintase, fosforilase beta, dan tadi ya karena ion. Nah, kemudian aktivasi dari signal di PCR ini, gitu ya. Ini yang ini inaktivasi ya. Inaktivasi tadi kalau aktivasi tadi karena adanya GDP menjadi GTP. Nah, kalau ini inaktivasi adanya hidrolisis dari GTP-nya. Jadi ada aktivitas GTP intrinsik gitu ya pada subunit alfa sehingga tadi menghidrolisis GTP menjadi GDP. Kalau aktif tadi GDP menjadi GTP, kalau tadi inaktivasi terjadi proses hidrolisis gitu hidrolisis jadi dari GTP menjadi GDP. Kemudian terjadi tadi ya reasosiasi kembali subunit. Jadi tadi subunit alfa kembali berasosiasi kembali bersama membentuk kompleks lagi dengan subunit beta dan gamma. Kemudian terjadi fosforilasi reseptor, kemudian terjadi proses internalisasi. Nah ini contoh-contoh obatnya nih. Nah, contoh obat yang dia sebagai agonis, di mana agonis lagi, ya tadi biasanya agonis, antagonis, ataupun inhibitor. Nah, ini contohnya di sini adalah interaksi obat dengan GPCR sebagai agonis di sini ya. Nah, obat ini bisa dia bersifat agonis penuh. Tadi ya agonis penuh berarti responnya maksimal. Atau kemarin adalah efektivitasnya dia maksimal. Atau eh, maksudnya dia maksimal ya. Kemarin kita mencari ada profil obat kan. Kemarin profil obat ada yang seperti ini ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian berapa persen. Ini misalnya 50% populasi kemarin 80. Nah, kemarin kita mencari ya mana ya emaksnya paling tinggi. Berarti dia bersifatnya agonisnya yang penuh. Kalau yang tadi parsial berarti aktivitas intrinsiknya atau efektivitasnya dia kurang dari satu. Nah, contohnya di sini ada morfin dan opioid. Nah, morfin dan opioid di sini bisa kita lihat di sini dia sebagai agonis reseptor opioid. Yang kemudian apa? Nanti menghasilkan analgesia gitu ya. Kemudian contoh lagi di sini ada salbutamol, di sini gambarnya ya. Jadi dia ada agonis dari reseptor beta 2 adenergic. Nah, beta 2 adenergic ini biasanya ada di saluran pernafasan sehingga apa menyebabkan apa? Dia adalah agonisnya dari reseptor beta 2 adenergic. Sehingga dia bersifatnya adalah bronkodilatator.
iritasi. Kemudian di sini doputamin dia adalah suatu agonis reseptor beta 1 adrenergic. Nah, ini kaitannya di sini adalah jantung. Kalau tadi beta 2 adrenergic dia kaitannya dengan saluran pernafasan atau bronkodilatasi. Kalau misalnya tadi agonis reseptor beta 1 adrenergic kaitannya di jantung, yang kaitannya nanti adalah dengan kontraktilitas dari sel otot jantung. Ya, jadi sama ya mekanisme kerjanya bisa kompetitif atau non kompetitif pada gugus alosteriknya atau pada situs ligan endogennya. Nah, tadi ya contohnya tadi sudah kita bahas juga propranolol di antagonis reseptor beta adrenergic yang digunakan untuk mengobati hiper ini. Jadi dia nanti kenapa mekanismenya setelah dia menghambat gitu ya reseptor beta adrenergic, dia akan memblokir di sini ya, efek adrenalin dan noradrenalin pada jantung. Sehingga nanti akan menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, karena tadi kaitannya dengan ritme jantung yang Afi kemarin kita sudah bahas. Nah, ini ya jadi untuk menurunkan denyut jantungnya. Kemudian di sini atropin di sini dia adalah sebagai antagonis dari reseptor muscarinic acetylcholine gitu ya. Di sini digunakan untuk mengatasi jadi tadi gitu ya atau mengurangi sekresinya. Kemudian ada losartan gitu ya. Losartan di sini adalah apa namanya obat antihipertensi. Nah, dia sebagai antagonis reseptor angiotensin 2 di AT1. Gimana kita kemarin pembicaraannya, angiotensin 2 ini berperan terhadapnya retensi natrium. Ya, sehingga untuk mengobati hipertensi karena dengan memblok efek dari angiotensin 2 sehingga menyebabkan apa kemarin? Menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dan retensi natrium. Oke, kemudian di sini contohnya nanti, jadi ini sebagai modulator ya, jadi tergantung tadi pada situs alosteriknya apa non alosteriknya. Oke, nah ini contohnya ya aplikasinya tadi dalam hipertensi dan asma. Misalnya tadi contohnya ada beta blockernya, dia sebagai antagonis dari reseptor beta adrenergiknya sehingga mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas. Kemudian ada beta blocker, dia sebagai antagonis reseptor alfa 1 adrenergik tadi ya. Nah, kemudian ARB, losartan, dia sebagai antagonis reseptor angiotensin 2 sehingga mencegah vasokonstriksi. Nih, ini sudah saya rangkuman di sini ya. Contohnya di sini adalah agonis reseptor beta 2 salbutamol. Nah, salbutamol tadi dia sebagai agonisnya dari reseptor beta 2 adrenergic. Nah, sama halnya tadi ya salbutamol, salmeterol, bronchol ini jadi ya dia digunakan untuk apa namanya bronchodilatasi ya dari sel-sel otot jantung. Oke. Nah, ini ya, nanti di sini contohnya tadi kan ada salah satunya neurotransmitternya adalah serotonin ya. Serotonin ini dia nanti akan mengobati nyeri gitu ya, atau depresi. Maaf, kaitannya dengan depresi tadi. Jadi antagonis 5-HT2 ini biasanya digunakan untuk pengobatan depresi. Nah, kemarin tadi ya yang sudah kita bahas juga dopamin kaitannya dengan pergerakan sel tubuh gitu ya, efeknya transduksi signalnya. Nah, dopamin ini dia sebagai agonis reseptor dari dopamin. Oke, nah ini ya tadi pengobatan dari diabetes, salah satunya tadi agonis reseptor GLP-1 ya, yang dia meningkatkan dari sekresi insulinnya tadi. Oke, kemudian contoh obat tadi ya, misalnya kemarin kita bahas cetirizine untuk histamin, maaf untuk anti alergi. Nah, ini ya mekanisme aslinya adalah antagonis dari reseptor H1. Karena reseptor H1 ini berkaitan dengan adanya alergi. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita bahas terkait dengan tadi ya reseptor tyrosine kinase atau RTK. Sebenarnya kita sudah bahas tadi di awal, ini cuma saya apa namanya ulang kembali ya. Jadi adanya tadi ligan berikatan dengan reseptornya, misalnya tadi proses dimerisasi, kemudian bisa terjadi autofosforilasi di sini sehingga menyebabkan aktivasi dari transduksi signal di bawahnya. Kemudian tadi berperan terhadap proses dari transkripsi sehingga nanti akan apa menimbulkan efeknya tergantung dari protein tadi yang dihasilkan yang ditranskripsikan. Oke, nah dia jadi yang saya katakan juga jadi kalau reseptor tyrosine kinase pasti nanti ada domain ekstraseluler, kemudian ada domain transmembran dan domain intraseluler.
Nah, ini ya sama ya, domain ekstraseluler pasti untuk pengikatan dari ligannya. Kemudian kalau intraseluler nanti untuk aktivitas dari tirosin kinase katalitiknya gitu ya. Jadi nanti yang meregulasi, baik meregulasi tadi residunya adalah residu tirosinnya. Yes. Residu tirosin ini menjadi target dari autofosforilasi. Autofosforilasi atau fosforilasi gitu ya, yang kemudian nanti terhadap protein A receptornya. Oke, nah ini ya gambarannya di sini. Jadi ligan nanti akan berikatan sehingga kalau tadi proteinnya itu dimer gitu ya, mengalami proses dimerisasi. Kemudian karena ada proses dimerisasi sehingga akan mengaktifkan dari enzim domainnya. Yang kemudian karena aktivasi dari enzim domain tadi ya, jadi nanti akan mengfosforilasi dari intraseluler signaling proteinnya gitu ya. Sehingga nanti bisa memberikan respon. Ini gambaran singkatnya saja. Jadi ada pengikatan ligan, proses dimerisasi dari reseptor, aktivasi dari kinase. Kemudian tadi ya gambarannya pembentukan situs pengikatan tadi pada fosforilasi residu tirosin gitu ya. Jadi misalnya di sini contohnya adalah di sini nggak ada gambarnya SH2. Oke, misalnya tadi ya, di sini setelah dia berikatan, liganya berikatan, kemudian nanti terjadi proses autofosforilasi atau fosforilasi pada proteinnya, yang kemudian nanti ya pembentukan situs pengikatannya pada di intraselulernya tadi. Nah, kemudian bisa mengaktifasi jalur signal hilirnya gitu ya. Nah, jalur signal hilir di sini kalau ini gambarnya transmart kinase atau PT gitu ya. Jadi nanti akan mengaktifasi dari transduksi signal di bawahnya. Oke, nah ini jalur-jalur ya, yang mungkin nanti bisa dijelaskan bisa nanti di Biomol ya. Kalau dulu saya di pas Biomol, tapi nanti mungkin sama Pak Fadli dan Bu Nurul akan dijelaskan terkait dengan apa namanya target aksi obat. Nah ini ya jadi jalur signal utama yang diaktifasi oleh reseptor tirasin kinase ada jalur SMAP, kemudian jalur PIP, KKT, jalur JAK-STAT, dan jalur BLC alpha. Oke, nah ini prosesnya tadi sama ya, terjadi proses nanti terminasinya yaitu menghentikan sinyal tadi dengan cara defosforilasi, internalisasi, degradasi, dan inhibisi. Nah ini ya, jadi mekanisme saya bicara terkait dengan obat lagi sekarang. Nah, jadi dia adalah sebagai inhibitor. Nah, contoh obatnya di sini adalah antibodi monoklonal yang adalah trastuzumab. Nah, trastuzumab ini dia adalah suatu antibodi dengan cara memblok pengikatan pada ligannya. Jadi antibodi ini secara spesifik nanti akan menghalangi ligan gitu untuk berikatan dengan reseptor tirasin kinase. Jadi dia seperti inhibitor kompetitif. Nah, kemudian terjadi apa? Kalau misalnya tadi antibodi tersebut berikatan pada reseptornya, akibatnya apa? Akibatnya terjadi inhibisi dimerisasinya tadi ya. Sehingga nanti kalau ini inhibisi dimerisasi nanti pasti akan mencegah dimerisasi reseptor. Sehingga tadi proses dimerisasi ini kan diperlukan untuk adanya aktivasi kinase tadi ya. Sehingga nanti terjadi induksi internalisasi dan degradasi. Sehingga nanti akan memicu internalisasi dan degradasi dari reseptor tirasin kinase pada permukaan sel. Nah, contohnya di sini adalah trastuzumab atau Herceptin antibodi monoklonal ya, yang mentargetkan tadi pada protein tirosin kinase spesifik yaitu HER2 yang digunakan untuk kanker payudara gitu ya, kanker payudara yang jelas overekspresi HER2. Nah, kemudian ada cetuximab dan panitumumab ini, nah ini menargetkannya pada EGFR, jadi mencegah faktor reseptor. Ya, jadi di sini targetnya beda. Kalau di sini menargetkan pada reseptor HER2, yang di sini menargetkan pada reseptor EGFR. Nah, beda lagi dengan bevacizumab avastatin. Nah, ini menargetkannya adalah pada VEGF alpha gitu ya. Kaitannya di sini adalah angiogenesis. Besok ketika di farmakologi 2 saya akan menjelaskan lebih detail terkait mekanisme bagaimana kenapa kok VEGF ini berperan, kenapa HER2 ini berperan, kenapa EGF ini berperan pada penyakit kanser. Oke, nah tadi jadi ada yang inhibisi tadi ya, spesifisitasnya apa memiliki target yang spesifik gitu ya pada reseptor tirasin kinase tertentu ya sebagai reseptor tirasin kinase inhibitor atau tirasin kinase inhibitor. Nah, kemudian mekanisme aksinya jelas tadi ya secara kompetitif tadi bersaing pada apa? Bersaing dengan ATP-nya atau tadi pada ligan substrat aslinya di dalam tubuh. Nah, kemudian terjadi inhibisi aktivitas enzimatik, tadi ya adanya inhibisi aktivitas enzimatik, jadi maka mencegah fosforilasi protein target. Oke, nah ini gambarnya di sini ya, jadi lebih jelas di sini.
Contohnya tadi kan ada imatinib ya pada BCR-ABL. Nah, imatinib ini kan tadi mengganggu dari BCR-ABL ya. Jadi adanya TGF beta yang kemudian akan mengaktifasi transduksi signal. Nah, di mana imatinib BCR-ABL ini tadi berperan ya, berperan karena dia oke, karena dia adalah gangguan dari adanya gangguan dari kromosom ya, sehingga nanti kalau misalnya dia mengaktifasi dari proses dari transkripsinya pasti nanti akan terjadi polarisasi yang berlebihan, sehingga jadi imatinib ini dengan cara menghambat atau inhibitor selektif pada BCR-ABL. Pada apa? Pada protein fusi tirosin kinase leukemia mieloid kronis ya. Nah, kemudian contohnya di sini tadi gefitinib, nah dia adalah pada inhibitor EGFR. Nah, ini gambarnya maaf ya kecil sekali di sini. Nah, di sini ya. Jadi, eh, nah di sini, misalnya di sini ini adalah protein EGFR-nya ya, yang tadi kalau misalnya aktivasi oleh suatu ligan, kemudian terjadi proses dimerisasi. Nah, kalau apa namanya, tadi apa gefitinib itu akan menghambat dari EGFR-nya. Nah, coba nih EGFR ini yang jadi ya EGFR ini yang warnanya nih, warnanya putih. Nah ini ya, jadi di sini target dari Kevinipnya. Terus kalau misalnya ya, jadi di sini Kevinip ada di sini, tapi dia menghambatnya adalah dia di intraseluler gitu ya. Nanti besok kita akan bahas lebih detail di farmakologi dua. Kemudian kalau lapatinib, nah lapatinib ini dia spesifik pada dia HER2 dan EGFR juga. Jadi bisa kita lihat dia targetnya ada di EGFR, kemudian juga ada di HER2, HER2 yang warna hijau ini, gitu ya. Jadi ini menjadi target dari lapatinib. Kemudian di sini contohnya adalah sorafenib. Nah, sorafenib di sini dia menargetkan pada VEGF, vascular endothelial growth factor receptor, di mana VEGF ini berperan terhadap adanya apa angiogenesis ya, atau angiogenesis dari pertumbuhan. Angiogenesis itu adalah yang diperlukan gitu ya untuk mentransport nutrisi dan oksigen untuk pada sel kanker, sehingga nanti FEG VEGFR-nya nanti dihambat. Nah, contohnya di sini ya. Jadi sorafenib ini akan menghambat dari FEGFR-nya, vascular endothelial growth factor reseptornya. Oke, nah ini ya. Jadi ini adalah apa perkembangan dari obat cancer ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau dulu di awalnya itu 2001 tadi menghambat pada reseptor tyrosine kinasenya ya. Kemudian sekarang sudah spesifik pada checkpoint inhibitor gitu. Jadi memang perkembangannya itu sangat panjang gitu ya. Sampai sekarang pun mengurangi apalagi itu jadinya resistensi. Oke, oke, tinggal 4 menit lagi kita bahas yang ini saja terkait intraseluler gitu ya. Ya, jadi reseptor intraseluler itu biasanya ada di intraseluler. Contohnya di sini adalah hormon tiroid T3 atau T4. Nah, ini yang lokasinya ada di dalam sel. Ligannya ligan yang ligan hidrofobik ya atau lipofilik karena bisa menembus membran. Contohnya di sini steroid, hormon tiroid, vitamin D ataupun retinoid. Nah, sama ya, prinsipnya adanya peningkatan pada domain ligan banding domainnya, biasanya pada C terminal, kemudian nanti juga mengandung domain binding DNA atau DBD, ini yang nanti akan memproses transkripsi, gitu ya, nih berinteraksi dengan koaktivator atau koreseptor. Oke, ini ya, jadi sama ya tadi dengan banding domain ada di C terminal, kemudian tadi merubah konformasinya, kemudian tadi pada ada DNA binding domainnya ya nanti yang bertanggung jawab terhadap proses transkripsinya. Kemudian nanti ada domain aktivasi transkripsi, ada AF1 dan AF2, di mana nanti ini berbeda ya kalau misalnya AF1 pada N-terminal reseptor, sedangkan AF2 itu pada peningkatan di binding domain. Oke, kita langsung ke obatnya saja. Intinya sama ya, jadi prosesnya ada difusi ligan tadi. Difusi ligan itu karena langsung menembus membran karena bersifat hidrofilnya tadi. Kemudian pengikatan ligan pada reseptornya, translokasi ke nukleus, dan prosesnya dimerisasi reseptornya. Nah, tadi ya, di sini untuk di dalam nukleus terjadi pengikatan ke elemen reseptor DNA, ini udah di dalam nukleus. Kemudian nanti ada rekrutmen koaktivator dan koreseptor
korepresor. Jadi tergantung dari jenis apa hormonnya tadi ya atau ligandnya atau obatnya apakah dia sebagai koaktivator atau korepresor. Kemudian terjadi modulasi transkripsi gen dan menghasilkan respons seluler. Nah, jadi kalau koaktivator dari memfasilitasi dari transkripsi, kalau koreseptor nanti menghambat dari transkripsi. Oke, nah ini ya, dia bisa sebagai agonis obat atau sebagai antagonis. Jadi agonis itu nanti berikatkan pada LBD, sama ya antagonis juga berikatkan pada LBD, tapi tidak menginduksi atau berubah konformasinya. Oke, kita langsung ke obatnya di sini ya. Jadi contohnya di sini ada prednison, dexamethasone, di mana reseptor targetnya itu pada reseptor glukokortikoid. Nah, penggunaannya untuk antiinflamasi atau imunosupresi. Nah ini estradiol ya hormon dia berikatan di reseptor estrogen. Jadi ini adalah reseptor-reseptor yang ada di intraseluler atau nukleus ya. Nah kemudian di sini ada testosteron dan ester di sini berikatan pada reseptor androgen. Nah, kemudian nih tadi ya levotiroxin atau T4 yang tadi dia adalah reseptor tirosin, reseptor tiroid jadi yang berikatan langsung di dalam nukleusnya. Kemudian ada kalsiterol, ini adalah reseptor dari vitamin D. Oke, nah ini ya, contoh antagonisnya di sini adalah, nah ini ada obat tamoxifen. Jadi ya, tamoxifen ini dia adalah antagonis selektif dari reseptor estrogen di kanker payudara. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti ini intinya yang saya jelaskan yang apa namanya terkait dengan apa, prinsip gitu ya, prinsip dari target aksi, di mana target aksinya tadi target aksi obat pada kanal ion, pada protein Y, kemudian pada reseptor ataupun enzim, kemudian ataupun pada molekul pengawal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, Mbak Mas, ada yang mau ditanyakan? Oh, presensi. Oke, baik. Ini saya share presensi ya. Ini sudah pukul jam 2:40. Nanti, uh, sekarang kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa apa langsung bisa email atau langsung WhatsApp ya, atau lebih alangkah baiknya atau nanti lewat di ini aja, di apa namanya di blog saya gitu ya. Karena di sana kan bisa saya lihat nanti yang bertanya siapa atau pertanyaannya apa. Karena kalau misalnya lewat WA kadang-kadang itu tertutup chatnya gitu ya, tertumpuk. Jadi nanti alangkah baiknya bisa nanti kalian apa namanya kalau ada yang pertanyaan bisa lewat apa namanya uh, blog saya yang udah saya share, home blog saya yang saya share, kemudian ataupun nanti lewat Instagram gitu ya. Karena biasanya apa namanya di situ juga sudah saya share juga terkait dengan apa namanya jenis-jenis soal, tapi yang tahun-tahun sebelumnya. Karena ini kan materi selalu saya update ya, jadi apa namanya karena saya update, nah biasanya nanti soal-soalnya juga akan berbeda. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan ke kami? Ini seperti sudah presensi semuanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah presensi semua ya? Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maaf ini saya mengambil waktu kalian sampai 2 menit. Kurang lebihnya saya memohon maaf.